soal argumen apa segala macam. Saya mau menyampaikan satu prinsip dan substansi hukum ya. Facta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Fakta lebih punya kemampuan untuk mengeliminasi kata-kata. Apa yang kita bangun argumen-argumen itu kan akan dipatahkan oleh sebuah fakta. Nah tadi kalau misalnya, minta maaf, nanti silakan Mbak respon saya, tapi saya nggak mau dipotong ya. Tadi mengatakan bahwa kami dikriminalisasi. Dari mana dikriminalisasi? Pertama, 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik itu sudah jelas. 120 lebih saksi ya, 100 diam dulu Mas Roy. 120 lebih saksi. 23 saksi ahli. Itu semua menjadi pijakan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini jelas-jelas ada perbuatan pidana di dalamnya, sehingga ditetapkanlah sebagai dasar untuk mentersangkakan sekian orang. Itu yang kedua. Terjadi perdebatan sengit antara ahli telematika Roy Suryo dengan pembela Jokowi sekaligus Waketum Bara JP, David Pajung, di sebuah forum diskusi. Awalnya David Pajung menyebut 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo CS sudah sangat jelas. Namun semua pernyataan itu langsung dibantah dengan tegas oleh Roy Suryo yang mengatakan bahwa David Pajung orang yang konyol dan tak mengerti persoalan hukum yang sedang berjalan. Yang ketiga saya mau begini, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita mengapresiasi karena gini, hukum itu kan harus memberikan, hukum itu salah satu fungsi utama hukum adalah problem solver, menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan kasus ya. Nah salah satu yang diselesaikan dengan proses-proses hukum di luar non litigasi ya adalah proses RG. Bagaimana saudara diam aja, saudara diam aja. Kamu yang banyak salahnya kok nyala-nyalain saya. Jadi gini, proses yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu adalah proses. Selanjutnya terjadi hal yang menggelitik ketika relawan Jokowi David Payung bangga atas sebutan termul kepada dirinya dan beserta relawan Jokowi yang lain. Bahkan David Payung mempelesetkan kata-kata termul menjadi termulia. Benar-benar konyol para termul yang jadi benalu dalam demokrasi karena selalu menempel kepada kekuasaan dan berharap belas kasih dari penguasa demi kepentingan pribadi dan golongannya, bukan kepentingan rakyat yang harus saja jadi pedoman dalam demokrasi akal sehat, namun berganti menjadi demokrasi akal-akalan ala kaum termul. Yang paling inti dari semua ini, di mana letak kriminalisasinya? Kami sudah diberi kode bahwa kami akan dikriminalisasi dengan mengatakan karena sudah ramai. Kata siapa kodenya? Jalur hukum, ya. Kodenya siapa, jalur hukum yang dimaksud itu, ini hanya dua arah Pak. Bapak harus paham ya. Di depan Pak Jokowi siapa, hanya ada 3 orang di sini. Saya, Rizal Fadila, dan DHL. Sebenarnya saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke Anda ya. Karena terus terang sudah bukan rahasia. Termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Ini merupakan orang yang menambah buih dalam masalah ini ya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk menjawab Anda dalam hal ini. Termulia memang. Kami termulia. Termul semua. Pendukung Pak Jokowi itu termulia. Termul. Jadi saudara-saudara termul itu adalah orang-orang termulia ya. Kami akhirnya dilaporkan. Ketimbang terjal, ternak dajal itu kan lebih sakit. Sebentar, jangan enggak sakit. Tenang saja. Ini masih berjalan. Termulia kami terima. Masih berjalan Mas, ya masih berjalan ini. Jadi festival pelaporan 5 laporan terhadap kami. Puncaknya baru Pak Joko Widodo tanggal 30 April. Dan itu langsung dikeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan. Bayangkan, kalau itu Mbak Elvira, kalau itu Roy Suryo, kalau itu Sang Haji, itu Mas Indri Fai, belum tentu hari itu juga. Tapi karena dia seorang Joko Widodo, maka itu terjadi. Beginilah para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikkan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka demi membela sang bos peternakan. Termul adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, mereka akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Yang beliau sampaikan yang paling penting ini, bahwa saya tidak akan menunjukkan ijazah tersebut kecuali nanti diperintahkan atau diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dan betul itu. Ya silakan, jangan jawab dulu. Ada di Solo. Kemudian kedua, harusnya sebelum ramai datang dahulu ke saya. Ya, kami nggak punya link, Jangan bilang Anda siapa, saya warga negara. Apakah Anda sedang merendahkan derajat saya mengatakan masa saya ibu berhak mau minta ijazah, memaksa minta ijazah untuk diperlihatkan? Anda siapa? Ini sudah bermasalah. Jadi benar kata Pak Jokowi, di sidang lah ditunjukkan.
Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Ibu nggak Nanti punya saya hak lanjutkan. meminta ijazah orang kacaukan untuk pemikiran saya. diperlihatkan. Nggak Kemudian ada yang hak ketiga, ibu. Mbak Elvira, yang paling penting, beliau mengatakan apa? Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Kecuali S2, S3 ya. Dia punya Saya belum apa, mengatakan apa-apa makna kalimat ini. Nanti setelah pulang itu berpikir apa maksud kalimat tersebut ya. Selanjutnya ada pembela Jokowi David Payung yang diskakmat dengan telak oleh Kurnia Triroyani. Awalnya David Payung meminta para tersangka kasus ijazah Jokowi untuk menjadi warga negara yang baik dengan menghormati proses hukum yang berlaku. Namun narasi indah yang disampaikan David Payung mendadak jadi narasi sampah ketika Kurnia Triroyani mempertanyakan semua narasi itu dengan keberadaan buronan kejaksaan Sylvester Matutina yang sampai hari ini masih bersembunyi dari kejaksaan dan merupakan teman satu geng David Payung di peternakan Jokowi. Kalau misalnya Anda memang warga negara yang baik, punya tujuan yang baik, hargai setiap tahapan proses hukum. Pak Jokowi nggak pernah ngoceh Kalau terhadap gitu, hukum. hargai Ya. klien Anda, Jadi Sylvester Matutina. Anda harus nggak ada kaitan dengan Sylvester, nggak ada kaitan dengan Sylvester. Jadi hargai proses hukum. Jangan ketika Anda sudah dekat-dekat untuk ditahan sekarang ngoceh, seolah-olah hukum itu tidak adil bagi Anda. Nah itu kan yang Anda nggak melambangkan Anda manusia-manusia yang cerdas. Ya, Anda kau tak manusia tahu yang keadilan. tidak terdidik, Kau tak tahu keadilan. kecil jiwa, bukan Cukup jiwa itu. besar. Ya, Jadi cukup itu. hargai Sylvester itu adalah setiap masalah, proses ya. hukum. Orang di pihakmu, kan? Hargai Ya. institusi-institusi di negara ini. Ini Hargai dulu, UGM, Oke. Ini dulu. hargai penyidik, hargai misalnya kejaksaan, hargai semua proses, hargai setiap tahap, hargai mantan presiden Anda. Kalau kalian benar, hargai semua kalau tahapan kalian hukum. benar, Jangan Anda kenapa nggak mau ada di diikutin atas proses hukum. hukum aja? Itu yang benar. Pengadilan. Enggak, kalau kalian benar, proses hukum aja jalani. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Macam-macam upaya yang dilakukan. Kan itu artinya nggak usah terhadap penelitian yang mereka lakukan. Itulah silakannya. Kalau foto yang diteliti, bayangkan ibu dibawa ke suaminya, ke dokter, ibunya nggak di rumah. Yang dibawa suami itu adalah gambar. Yang dibawa itu gambar. Tidak sama sekali. Tapi Iya. hukum. Ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan. Saya mau merespon dua hal. Yang pertama Mbak Kurnia ya, nanti setelah itu Bung Refli. Yang pertama gini, ini kegagalan kita berpikir ya, kemandulan intelektual. Pertama, clear, jelas sekali tadi sudah disampaikan di Undang-Undang 7 2017 soal Undang-Undang Pemilu pasal 169 ayat R kecil yang dimaksud Mbak Kurnia tadi, bahwa salah satu dari sekian banyak syarat untuk menjadi capres cawapres itu salah satu yang dipermasalahkan adalah bahwa minimal lulusan SMA, madrasah, bla bla bla, atau yang sederajat ya. Hari ini mayoritas partai pendukung Prabowo Gibran itu mayority ya. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita, yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah, bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Ternak anyar pembela Jokowi sekaligus Waketumbara JP David Payung membuat narasumber dan presenter menjadi jijik setelah mendengar statement pembelaan yang dia lakukan terhadap Gibran. Awalnya David Payung mencoba mencari sensasi dengan mengatakan bahwa semua hayalan tentang pemakzulan Gibran sama halnya dengan beronani mental. Karmul ini merasa dirinya pintar dan paling benar. Namun yang terjadi, David Payung sebenarnya sedang melakukan pembodohan publik saat menyampaikan argumen ngawur dan menjijikan. Jadi bagi saya itu yang sering saya sampaikan, kita menyenangkan diri kita, yang saya katakan dalam tanda petik beronani mental untuk membawa hal-hal ini ke arah, bagi saya itu sesuatu pembodohan publik. Gak bisa itu. Anda nggak ngerti yang namanya forum privilegiatum. Tahu. Ya? Jadi konstitusi di dalam, mengatur itu. No. Nggak Di bisa. dalam, Nggak sebentar. bisa kalau nggak ada inkrah keputusan Bentar, hukum. saya jelaskan dulu. Anda memotong-motong saya kapan saya ngomong? Ya, monggo silakan. Ya. Jadi supaya kita nggak dibodohi lah. oh,
Anda yang membodohi orang. Ini bodohi orang. Iya, ini yang bodohin orang ini. Enggak, Dia tidak mengerti konsep tata negara. Iya. yang forum Kita sama-sama privilegiatum. mengerti, Bu. Ya lain lah. Makanya nggak Saya ada sudah hukum bilang. Tata negara dengan Saya proses sudah dengan bilang. pakar ngaco ini. Proses lain. MK nggak bisa Presiden dan mengesahkan wakil ketika nggak ada presiden keputusan hukum yang berlaku inkrah. Forum khusus. Makanya Kalau ada seorang dua presiden jalur, korupsi, jalur melakukan politik tindak pidana sama berat jalur lainnya dan lain konstitusi. sebagainya, mengkhianati terhadap Jalur negara, politik, jalur dia konstitusi, tidak jalur konstitusi diproses MK itu keputusan melalui hukum. Oke, Bu. satu-satu biasa. kita Nggak tidak bisa. bisa menyimak Iya, kan? satu-satu. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau mau masuk di MK Bro. itu menguji keputusan hukum, bro. Kalau nggak ada DPR dasar mengundang MPR hukum, untuk melakukan keputusan sidang politik untuk itu nggak bisa. pemberhentian presiden dan Nggak wakil bisa, presiden. You nggak bisa. understand what I mean? You understand Nggak ada itu. Jadi jangan melakukan pembodohan seolah-olah setiap warga negara punya hak untuk melakukan tuntutan yang namanya keputusan inkrah dari sebuah institusi negara sekelas MK dan KPU. Baik. Nah, ini baru Monggo. pembodohan ini. Saya- Ini baru pembodohan. Hal yang misleading saya kira saya harus Ya. perbaiki nih. Ya. Ya. Karena jangan sampai kemudian pemirsa mengatakan seolah-olah benar. Begini ya, Oh benar yang saya katakan pasti. banyak salahnya. Trust me, banyak Tekstual salahnya. di undang-undang clear. Tekstual. Ya, saya orang hukum tata negara. Ya, Nanti saya juga ngerti jelaskan hukum, ya. Satu, Monggo. impeachment itu belum tidak memerlukan putusan inkrah dari institusi hukum sebelum proses di DPR. Oh Itu salah. satu. Udah salah tuh. Oh, no. Monggo, silakan ya. Saya terlibat dalam pembuatan yang Ya kita sama-sama baca. Ya. Clear. Jadi, Baca dan Baca dia terlibat buat. lain. tolong dengarkan saya ya. Ya. Oke. Nah, Tentu saja pernyataan sensasi beronani mental membuat presenter dan narasumber jadi muak. Dengan diksi yang disampaikan Termul sok pintar ini, Roy Suryo menyebut Termul ini bodoh dan ahli yang ngawur karena sering membodohi publik saat menyampaikan argumentasi yang hanya mencari sensasi. Bahkan Refli Harun juga ikut membuat pernyataan yang menohok dengan menyebut Termul ini memalukan, serta diminta untuk pulang ke kampus, menemui dosennya, dan belajar lagi hukum tata negara, biar tidak dungu. kalau nggak ngerti, Jadi Anda kalau nanti pulang keputusan ini, Subhan ya, diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah Atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin Ini itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada Udahlah. yang melakukan Anda memalukan. penodaan Anda nggak paham. kepada Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke. Prosesnya sama. Oke. Tetapi ada dua warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Ya, makanya Kalau susah. dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, MK? DPR akan menyatakan hak, menyatakan pendapat. Ah. Lalu di Mahkamah Konstitusi, Ah. Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK namanya bekerja pengadilan berdasarkan negeri. acuan apa, Ya, Bung? Tidak MK. ada pengadilan negeri. MK tidak ada bekerja berdasarkan pengadilan acuan tinggi. apa? Saya tanya dulu. MK bekerja itu- berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR. Ya. Berdasarkan bahwa- konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK Supaya nggak dibodohin menguji publik ini. pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa, Ini nggak fitnah ngerti kalau nih. itu. Udah. Kalau nggak ngerti. Jadi Anda kalau nanti pulang keputusan ini, Subhan ya, diokekan, pulang ini, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini Ya. rekamannya yang saya sampaikan ini benar Anda- atau tidak? nggak usah lah Atau yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu bohong, punya integritas ini nggak ngerti, yang besar. nggak paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan, penodaan Anda nggak paham. kepada Dalam momen ini, Refli Harun mengkuliti kebodohan Termul sok pintar ini, yang hanya menampilkan retorika kosong, tanpa tuntunan logika berpikir, yang memang sering ditampilkan oleh kaum Termul. Selalu berbicara omong kosong, dengan dibalut gaya berapi-api, namun tanpa substansi alias song, yang bertujuan menyenangkan penguasa. Sungguh memalukan, ketika lidahmu lebih panjang dari otakmu. Putrinya Robert Mugabe, Presiden Zimbabwe, kuliah juga di MDIS dan selama dan juga di wisuda di sana. Terpampang ya di kampus MDIS itu. Artinya apa argumentasi dari sahabat saya namanya Roy Detektif Partikelir Suryo, anggota dari tim gerombolan teroris. Ini luar biasa sekali. Oke, poinnya? Poinnya adalah
Jangan percaya dengan omongan mereka, percayalah kepada institusi yang telah mensahkan, dan institusi ini adalah negara. Oke, baik. Orang sudah jauh dari Singapura, lari ke Sydney, Jadi maksud Anda balik lagi itu ke bukan Singapura. orkestrasi kalau kemudian Sama ada yang bukan. membicarakan. Jadi kan ini persis kayak bapaknya. Bolak balik. Oke, Gak baik. jelas itu. Baik. Saya dapat poin Anda, Mas Andi, singkat. Ya iyalah. Kalau kita bicara Roy itu isinya sampah semua. Segala sesuatu itu selalu dikait-kaitkan, dibuat suatu story gitu kan. Yang isinya sampah buat saya. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Ya kan? Yang jelas itu sudah selesai dilakukan apa yang terjadi. Kalau dia mau balik ke Singapura, ya karena Kaisang kan mau sekolah di sana. Dia masuklah di MDIS. Gak ada jejak sekolahnya. Ya, di MDIS ya dia masuk ya. Untuk apa? Di University Bradford sebagai afiliasinya. Gak ada. Karena dia kan saya katakan kalau PTS yang di Singapura itu tidak boleh menerbitkan ijazah S1. Ngapain terus ke UTS saja? Dari Singapura, tapi harus berafiliasi dengan universitas negeri, luar negeri. Dari Australia dan UK. Jangan bikin masuk akal. Memang pemikiran lu gak bakal masuk akal. Oke, tahan. Pemikiran Gibran gak Itu. masuk Tahan, Mas akal Roy, gitu. Mas Andi, tahan. Pak Sugeng, saya kasih kesempatan Anda. Lagi dan lagi, relawan Asbun ahli segala urusan, Andi Asbun, jadi pembela Gibran dari cecaran Roy Suryo. Andi Aswan tampil garang dan ngotot untuk membela Gibran dan seperti mewakili pihak terkait yang harusnya berdebat dengan Roy Suryo. Bukan malah kaum termul yang hanya omon-omon di ruang publik. Aswan menyebut semua yang dikatakan Roy Suryo adalah sampah. Namun Roy Suryo dengan santai mengatakan bahwa semua ucapan Andi Aswan tidak masuk akal alias zong, yang membuat Aswan langsung tancap gas kepada Roy Suryo. Kalau kita bicara Roy itu isinya sampah semua. Segala sesuatu itu selalu dikait-kaitkan, dibuat suatu story gitu kan. Yang isinya sampah buat saya. Karena kenyataannya bukan seperti itu. Dengan universitas negeri, luar negeri. Dari Australia dan UK.